sudah menjadi pengertian yang umum atau persepsi yang umum bahwa kalau kita bicara takdir, maka orang akan berpikir bahwa lahir, jodoh, kematian itu semuanya sudah ditentukan atau sudah ditakdirkan oleh Tuhan, seolah-olah begitu. Dan orang tidak merasa bahwa kalimat itu sebenarnya tidak tepat. Tidak merasa, banyak orang mempunyai pengertian yang salah dalam hal ini. Termasuk orang-orang Kristen yang sudah lama, sudah puluhan tahun menjadi Kristen, tapi tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya tentang topik yang satu ini. Mereka merasa kalau terjadi kecelakaan apapun, ya kita terima saja dengan ikhlas, karena itu takdir katanya. Takdir itu kan seolah-olah Tuhan yang menentukan. Sesungguhnya Tuhan tidak menentukan kecelakaan. Mana ada Tuhan merancang kecelakaan. Dari situ aja kita sudah tahu bahwa tidak tepat kalau kita mengatakan semuanya itu takdir. Nah, makanya kita akan belajar apa sih sebenarnya yang terjadi. Kalau kita bicara takdir seolah-olah begini, Tuhan itu sudah menulis skenario tentang masa depan. Semua sudah ditentukan. Nanti si A matinya kapan, dengan cara apa, si A ini akan selamat atau tidak, si B akan selamat atau tidak. Seolah-olah semua sudah ditentukan lebih dahulu, sebelum semuanya terjadi. Jadi Tuhan seperti seorang sutradara agung yang membuat skenario, ditulis skenario. Manusia hanyalah pemain-pemainnya, sandiwara. Dan itu bisa memuaskan hati Tuhan, seolah-olah begitu. Padahal Tuhan kita adalah pribadi yang maha agung, yang tidak begitu. Sebab kalau orang bicara yang seorang ditentukan selamat, yang sebagian lain Tuhan tidak bicara, itu kan sama saja Tuhan membiarkan sebagian yang lain binasa. Sebab membiarkan manusia tidak menolong manusia berarti membiarkan manusia itu secara tidak langsung membinasakan manusia. Tidak ada seorang pun manusia bisa selamat kalau tidak ditolong Tuhan, kalau tidak diselamatkan oleh Tuhan. Ya, takdir ini bisa merembet kemana-mana ini masalah ini. Jadi pengertiannya harus benar. Tidak hanya soal hidup sehari-hari, bahkan sampai keselamatan kita pun tergantung dari pengertian kita. Semua manusia menggerakkan hidupnya sesuai dengan apa yang dia mengerti, sesuai dengan apa yang dia percayai, sesuai dengan yang dia yakini. Kalau seseorang salah mengerti, maka hidupnya bisa salah. Kita sering mendengar ada orang yang sakit tertentu, saya diabetes nih. Ya memang sudah takdir, karena orang tua saya diabetes juga. Ini kan rusak ini, pengertian seperti ini. Mestinya kau bisa menghindari diabetes. Karena kalau orang tua kita diabetes, anaknya tidak otomatis diabetes. Menurut ilmu pengetahuan, faktor genetik itu hanya pengaruh antara 5-15% maksimal. Berarti yang 85% karena apa? Karena diri sendiri, pola hidup. Sudah tahu orang tuanya diabetes, tiap hari minumnya es sirup. Cari penyakit itu namanya. Jangan bilang itu takdir, bukan. Tuhan tidak pernah menakdirkan seseorang pasti sakit diabetes. Hati-hati loh. Banyak orang itu paling gampang ngomong ya ini memang sudah takdir. Yang konyol kalau ada seorang murid atau mahasiswa yang nggak lulus ujian. Ya ini memang takdir. Bukan. Kau malas belajar. Bukan takdir. Benar gak saya ngomong? Iyalah. Di dunia ini banyak sekali loh hal-hal yang bukan takdir, tapi seolah-olah dibuat takdir. Bukan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang negatif. Kenapa ada yang negatif? Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada kecelakaan? Kenapa ada penyakit?
Salah manusianya, bukan karena Tuhan menentukan. Kenapa ada orang yang tidak selamat? Salah manusianya, karena Tuhan sudah mati di kayu salib, ditawarkan untuk seluruh dunia. Ya, banyak orang kalau saya ngomong soal makanan, soal apa, orang berpendapat bahwa itu tidak berhubungan dengan keselamatan, Pak. Salah. Semua perbuatan kita, sekecil apapun, bisa berakibat fatal di kekekalan. Jangan pernah anggap enteng. Pak, kemarin cuma sekali-sekali loh saya itu mampir berbuat dosa. Loh, justru gara-gara sekali-sekali itu seseorang kena HIV, masih muda, belum sempat bertobat kena HIV mati. Selamat gak dia? Enggak. Coba seandainya dia gak mampir, dia sehat, umur panjang, ada kesempatan suatu hari dia bertobat. Betul? Tergantung, semuanya saling berhubungan. Jangan pernah memisahkan yang kita kerjakan dengan keselamatan. Alkitab berkata, baik engkau makan, minum, atau apapun lakukan untuk Tuhan. Apapun. Ini rusak loh. Ada teologi tertentu yang merusak cara berpikir orang-orang percaya. Rusak. Mereka percaya takdir. Kristen tapi percaya takdir. Aneh. Gak baca Alkitab ya. Atau baca salah mengerti. Masa tanggal kematian ditentukan Tuhan? Kalau tanggal kematian ditentukan Tuhan, ada orang yang terlindas truk tuh. Tuhan yang menentukan terlindas truk. Kan tidak. Tuhan tidak merencanakan, tidak pernah merencanakan kecelakaan. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya takdir ini? Apa hubungannya dengan tanggung jawab manusia? Apakah manusia punya kehendak bebas? Apakah Tuhan berdaulat menentukan ini itu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang saling berkaitan. Dan ini sangat penting. Banyak orang tidak mengerti. Banyak orang sesungguhnya ya tidak mau belajar. Sudah punya premis tertentu, tidak mau membuka pikiran sama sekali. Pintar berdebat. Ayat-ayat Alkitab itu debat ruwet gitu pikirannya. Gak bisa ketemu kebenaran. Kita berkata, berbahagialah orang-orang yang suci hatinya, yang bersih, karena ia akan melihat Allah. Ia akan mengerti kehendak Allah. Ia akan mengerti kebenaran. Ia akan mengerti firman Tuhan. Kalau orang sudah hatinya sudah merasa pintar, gak mau baca Alkitab lagi dia, gak bisa bertobat, gak mengerti, ngeyel terus. Coba dia buka pikiran sebentar ya, jujur dengan diri sendiri, maka Tuhan akan bukakan hati. Tuhan akan berikan pencerahan juga. Ada amin ya. Pokok yang pertama yang kita mau diskusikan adalah kedaulatan Allah. Sesungguhnya Allah itu berdaulat penuh. Ingat, penuh, mutlak, tidak sebagian, mutlak. Kitab Kejadian yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Tentu saja dengan segala isinya. Tentu saja dengan segala hukum yang berlaku di dalamnya. Itu Tuhan yang tentukan loh. Hukum gravitasi, hukum fisika, hukum biologi, hukum kesehatan. Semua hukum Tuhan yang tentukan. Tuhan menentukan, betul. Benar sekali. Bahkan Tuhan menentukan bagaimana manusia itu. Oh, matanya 2 di depan. Gak bisa orang pilih, saya mau satu lagi Pak di sini. Supaya gak butuh spion. Kelihatan juga dari belakang. Gak bisa, itu kedaulatan Tuhan. Itu keputusan Tuhan. Itu takdir. Tuhan yang menentukan bahwa manusia itu matanya 2, bahwa manusia itu hidungnya 1, ya, adanya di sini, bukan di telapak kaki. Di telapak kaki jadi seperti apa itu?
Ya, jadi Tuhan menentukan langit dan bumi, rancangannya seperti apa, desainnya seperti apa, dan segala aturan hukum yang berlaku di dalamnya, termasuk hukum rohani yang berlaku. Barang siapa menabur, dia menuai. Kalau orang menabur, dia pasti menuai. Kalau orang tidak menabur, dia tidak boleh menuai. Itu hukumnya. Yang ditabur kebaikan, dia menuai kebaikan. Yang ditabur kejahatan, dia menuai kejahatan. Itu hukum rohani, dan itu sama baik di bumi maupun di langit. Tuhan itu konsisten dengan segala hukumnya. Bahkan dirinya sendiri tidak mau melanggar hukumnya sendiri. Tuhan integritasnya sempurna. Ada amin? Tuhan tidak mungkin membuat suatu hukum ini berlaku buat manusia, tapi tidak berlaku buat bumi. Tidak mungkin, karena Tuhan sempurna. Pribadinya sempurna, integritasnya sempurna. Ya. Nah, kalau demikian, berarti semua ditentukan, Pak. Tuhan memang membuat takdir dong. Nanti dulu. Tuhan menentukan apa? Apa yang tidak ditentukan oleh Tuhan? Apa yang ditentukan? Harus tahu persis. Apa yang ditentukan Tuhan, apa yang tidak ditentukan oleh Tuhan. Taunya dari mana? Dari Alkitab. Taunya lagi dari mana? Dari fakta sehari-hari kita lihat. Kebenaran itu pasti sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta, bukan kebenaran. Dan sesuai Alkitab. Karena Alkitab selalu sesuai faktanya. Alkitab bukan kitab fiksi. Alkitab itu kitab fakta. Ada amin? Kalau sudah nggak setuju di situ, ya percuma dilanjutkan. Ini clear, nggak bisa dibantah. Yang saya katakan kan fakta ya. Oke. Jadi kalau Alkitab berkata bahwa segala sesuatu yang di bumi, di langit, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, diciptakan oleh Dia. Memang Tuhan menentukan hal itu. Tetapi yang ditentukan adalah rancangannya, hukumnya. Ya, coba kita baca dulu Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Memang Tuhan menciptakan segala sesuatu. Untuk siapa? Untuk Dia. Untuk kemuliaannya. Bukan supaya ciptaan itu memuliakan diri sendiri. Bukan supaya ciptaannya punya agenda sendiri. Tetapi supaya semua diarahkan ke Tuhan. Itu rancangan Tuhan. Desainnya Tuhan begitu, aturan mainnya. Itu aturan main yang Tuhan buat. Tidak ada seorang pun bisa merubah atau keberatan. Karena Tuhan berdaulat penuh. Ya, itu clear banget, tidak ada yang tidak setuju tentang hal itu. Tuhan berdaulat penuh. Jadi kalau demikian, masalahnya balik lagi. Apakah Tuhan menentukan semuanya sampai-sampai manusia itu harus berjalan ke kiri atau ke kanan? Tuhan juga tentukan. Sampai-sampai ini tangan bergerak pun digerakkan dari surga, seperti pakai remote control. Nah, ini inti masalahnya ada di situ. Inti masalahnya sebenarnya di situ. Kita mesti pakai Alkitab. Tidak boleh pakai perasaan. Sebab ada orang yang kalau saya tanya begitu, ini tangan kita bergerak, siapa yang menggerakkan? Tuhan. Oh, oke. Bapak Ibu datang ke sini, siapa yang menggerakkan? Tuhan. Bapak Ibu belajar Alkitab itu siapa yang menggerakkan? Tuhan. Bapak Ibu ada yang selingkuh, siapa yang menggerakkan?
Ayo. Pernah buat salah nggak? Semua orang pernah buat salah, bukan? Siapa yang menggerakkan? Berani ngomong Tuhan. Gak konsisten kan? Banyak manusia itu gak konsisten. Saya gak tahu kenapa ya. Keras kepala kalau diajarin. Merasa pintar. Padahal ya, gelar doktor aja belum tentu pintar. Sok tahu ya. Ini bukan berarti kita gak boleh punya gelar doktor, bukan. Kalau punya gelar jangan sok tahu. Dasarkan semuanya pada Alkitab. Hatinya yang bersih, suci, supaya bisa mengerti kebenaran. Kalau nggak bisa ngerti. Saya perhatikan banyak orang gelarnya udah tinggi-tinggi nggak ngerti kebenaran yang sederhana. Ya. Contoh, kita pakai contoh Alkitab. Di dalam kisah awal kejatuhan manusia, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Siapa yang diperintah? Manusia. Beranak cucu juga di remote control oleh Tuhan. Manusia yang diperintah. Dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Siapa yang diperintah? Taklukkan. Bukan Tuhan yang meremote kontrol supaya manusia menang. Bukan. Taklukkan, kau usaha, kerja. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari kitab Kejadian 1 ayat 28 ini kita mendapatkan apa? Manusia diberi wewenang atau tanggung jawab untuk beranak cucu. Betul? Untuk menaklukkan bumi dengan segala isinya. Kalau kita baca Alkitab, harus pakai akal budi kan? Atau nggak usah? Ada ajaran-ajaran yang salah, sesat. Kalau baca Alkitab jangan pakai otak, Pak. Kalau nggak pakai otak, pakai apa? Manusia itu dibedakan, punya akal budi, pikiran, perasaan, dan kehendak. Harus dipakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada orang yang ngomong begitu, Pak, kalau ke gereja jangan pakai otak, Pak. Jangan dengerin dia, jangan balik ke dia lagi. Sesat ya. Kita berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatan, dan tentu saja dengan segenap yang ada pada kita. Amin. Itu perintah loh. Kalimat perintah itu artinya apa? Artinya kita diberi tugas. Kalau kita diberi tugas, artinya kita makhluk yang independen atau yang di remote control, yang bebas. Itulah sebabnya seseorang bisa memberontak, tapi bisa juga taat. Ini sederhana banget, begini aja gak mengerti. Saya heran. Nanti pakai ayat sana sini. Kau salah pasti, meskipun pakai ayat. Salah interpretasi ayat, bukan salah ayatnya. Karena kalau kita baca Alkitab harus Alkitabiah. Tidak boleh ayatiah. Harus sesuai konteks. Banyak orang baca Alkitab pilih-pilih ayat. Ini Pak, Tuhan yang menentukan. Padahal banyak sekali ayat Alkitab. Taklukkan. Perintah kalimatnya. Kau harus menang. Kau jangan panas hatimu. Kau jangan berbuat dosa, bertobatlah. Kita begitu kok, di tip X sama dia, ayat-ayat begituan. Pura-pura gak ada. Ya, itu pasti ada maksud tertentu supaya teorinya dia dianggap benar. Manusia sesungguhnya diberi tanggung jawab. Kalau diberi tanggung jawab, artinya suatu hari akan dimintai pertanggungan jawab. Artinya suatu hari bisa dihakimi. Bisa nggak manusia nggak punya kehendak bebas di remote control lalu dihakimi?
Gak bisa dong. Bagaimana ini logika orang-orang ini? Gak bisa. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa memutuskan dirinya sendiri, tidak bisa memilih, tapi dipersalahkan? Parah. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diberi tanggung jawab mengusahakan dan memelihara taman itu dengan kemampuan yang ada. Nah sekarang begini aja. Kejadian 2 ayat berapa tadi? 15. Dan sekarang begini aja, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mirip dengan Allah. Ada keserupaan dengan Allah. Artinya punya pikiran, perasaan, kehendaknya bebas, bisa milih sana, milih sini. Makhluk yang benar-benar hidup punya kesadaran. Jadi manusia punya kehendak bebas. Dari situ kita sudah tahu rohnya roh Allah. Dihembus dari Allah. Itu sebabnya roh dari Allah ini diingini Tuhan dengan cemburu. Supaya suatu hari tidak ke tempat lain, tapi kembali kepada penciptanya. Kembali bukan di remote control. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Itu di Alkitab semuanya begitu. Tidak hanya melalui imannya. Kalimatnya eksplisit. Oh baca Alkitab gak sih? Tidak hanya melalui iman. Kalau iman tok tanpa perbuatan itu iman palsu. Itu didebati terus tiap hari saya pusing. Iman tanpa perbuatan itu aja kok didebati. Iman tanpa perbuatan ya bukan iman, udah begitu aja. Yang ini menurut apa? Perbuatan. Kenapa? Karena imannya harus ditampilkan dalam perbuatan. Itu bukan berarti perbuatan menyelamatkan, bukan. Itu aja kok gak ngerti ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Tapi bukan berarti setelah ditebus bisa mau berbuat seenaknya sendiri. Banyak orang ngotot keselamatan karena anugerah Pak. Itu buktinya penjahat di samping Yesus belum sempat berbuat baik sudah selamat. Jadi lu mau jadi penjahat maksudnya. Jadi mau bertobat sebelum mati. Waduh. Setiap orang mendadak stroke hilang nih kesadaran. Gak sempat bertobat. Jangan main-main. Lagi pula kalau bertobatnya sebelum mati, tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyenangkan Tuhan. Itu penjahat di samping Yesus itu bukan penjahat kriminal. Itu penjahat politik. Makanya jangan ngotot kalau nggak tahu. Itu penjahat politik. Ketika itu Israel dijajah oleh Romawi, ada pemberontak supaya merdeka dari Romawi. Nah orang-orang seperti itu dicap penjahat oleh pemerintah Roma sehingga disalib. Salah satunya penjahat itu. Jadi tidak mungkin dia bisa ngomong begini. Tuhan, kalau kau ada di kerajaanmu, ingatlah aku. Nggak mungkin dia bisa ngomong gitu kalau dia bukan orang benar. Sesungguhnya dia sudah menyembah Yahweh sudah lama. Dia kelompok Selot. Dia menyembah Yahweh sudah lama, cuma dia tidak tahu Yahweh siapa. Jangankan dia, Rasul Paulus juga nggak tahu tadinya. Iya kan? Setelah tahu, ya. Memangnya Rasul Paulus bisa berubah mendadak jadi baik? Enggak, dia memang sudah menyembah Yahweh dari awal. Begitu dia tahu bahwa Yahweh itu Tuhan Yesus, dia langsung berubah total. Bukan mendadak itu. Sudah ada modalnya. Sama dengan penjahat ini. Jadi jangan niru penjahat ini. Itu bukan penjahat. Bertobat itu mulai sekarang, mumpung masih sehat. Kita semua diberi kehendak bebas. Mau hidup seperti apa? Bapak Ibu kesini, ada yang maksa? Kan nggak ada ya. Digerakkan oleh siapa? Nah, terus kalau berani jawab Tuhan ya nggak apa-apa sih. Nanti saya tanya terus. Kemarin marah-marah ngomong nggak bener, digerakkan siapa? Sesungguhnya manusia itu punya kesadaran, punya
kemampuan untuk memilih apa yang baik atau tidak. Punya kemampuan, ya. Nah, fragmen jatuhnya manusia ini mengisahkan hal itu. Di Kejadian pasal 3, ular memancing dialog dengan Hawa. Kejadian pasal 3 memancing dialog. Ini secara cepat aja ya, nanti di rumah dibaca lagi. Ular berkata begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dipancing kan Hawa. Padahal Allah gak ngomong begitu Tuhan. Gak boleh dimakan kan semuanya? Kalau gak boleh dimakan, dimakan apa? Itu sengaja loh, ular itu licik memang. Hawa terpancing. Boleh. Cuma sayang Hawa tidak teliti. Boleh, kecuali itu tuh yang di tengah tuh. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu gak boleh dimakan dan diraba, ditambahi diraba lagi sama Hawa. Padahal gak ada itu kata-kata itu. Si setan akhirnya terus terang, sesungguhnya kamu gak mati kok kalau makan buah itu. Kamu akan jadi seperti Allah. Hawa mikir-mikir, iya juga ya, enak juga ya. Lagi pula buah ini sedap dipandang dan menarik. Lagi pula memberi pengertian. Apa salahnya? Hawa benar-benar tidak taat. Kenapa? Karena Tuhan sudah memperingatkan sebelumnya. Jangan kamu makan buah itu. Nanti kamu mati, dimakan juga. Siapa yang menggerakkan? Dirinya sendiri. Masa Tuhan yang menggerakkan? Dirinya sendiri. Itulah sebabnya suaminya Adam dibujuk juga sama Hawa. Siapa yang menggerakkan Hawa membujuk suaminya? Tuhan. Dirinya sendiri. Termasuk Adam. Adam mengambil keputusan. Entah kenapa Adam juga mengambil keputusan. Itu dirinya sendiri yang memutuskan. Makanya mereka harus menanggung akibatnya. Sebab kalau itu tidak berasal dari dirinya, Tuhan yang mentakdirkan semua itu, maka nggak bisa dihukum dong. Alangkah konyolnya kalau itu digerakkan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan bahwa Adam pasti jatuh dalam dosa, lalu dihukum. Tapi ada saja teolog yang berkata begitu. Memang itu ditentukan Tuhan supaya jatuh dalam dosa dan dihukum Tuhan. Memang semuanya sandiwara dalam benak orang-orang tertentu itu. Sebenarnya semua ini skenario Tuhan, tapi nggak mau ngomong sandiwara. Itu skenario Tuhan, itu rencana Tuhan. Kelihatannya rohani. Salah. Tuhan macam apa itu? Kepribadian macam apa itu yang menentukan orang jatuh dalam dosa? Dan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab sesungguhnya berkata Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Amin. Dan itu logis sekali. Gak mungkin Tuhan bermain-main seperti sandiwara. Untuk apa? Ya. Nah inilah yang orang banyak salah mengerti di sini. Padahal Alkitab berkata dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya mengatakan, mengindikasikan dengan jelas bahwa manusia bisa memilih keputusannya sendiri. Tapi harus menanggung akibatnya. Kalau keputusannya benar, dia mendapatkan kebenaran. Kalau keputusannya salah, dia akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Itu hukum rohani. Jangan dirubah-rubah. Tuhan itu selalu memperingatkan kan manusia, selalu memberi petunjuk, selalu mengajari, selalu mendidik orang yang mau dididiknya. Kalau orang yang tidak mau dididiknya, ditolak oleh Tuhan. Tuhan tidak murahan. Contohnya Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Siapa yang binasa? Umat Tuhan. Umat Tuhan itu artinya apa? Tuhan yang memilihnya, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mentakdirkan, yang membuat takdir bahwa umat Tuhan yang ini. Sudah Tuhan loh yang buat takdir. Ini ku takdirkan jadi umatku yang ini. Bisa binasa kan?
Ternyata yang ditentukan Tuhan pun bisa binasa. Yang dipilih Tuhan loh. Umatku binasa. Kenapa sebabnya binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kok bisa umat Tuhan tidak mengenal Allah? Sudah dipilih Tuhan, sudah. Kita umat pilihan, yes, amin. Tapi bisa tidak mengenal Allah, kenapa? Coba dibaca yang jujur. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Siapa yang menolak? Manusianya. Jadi manusia bisa menolak loh tawaran Tuhan. Ini ayatnya jelas. Itu perjanjian lama, Pak. Jangan salah. Tetap berlaku. Memangnya Tuhan berubah apa naturnya? Tetap berlaku ini. Ya kalau nggak berlaku di tim X saja situ. Lama-lama buat aja sendiri Alkitab. Ini berlaku. Kecuali ayat-ayat tertentu yang memang tidak berlaku, memang ada. Tapi kalau ini berlaku. Karena kamu yang menolak pengenalan itu, kamu nggak mau belajar. Maka aku menolak engkau. Tuhan nggak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Tapi manusia kalau menolak, Tuhan pun tolak. Kau tolak aku duluan loh ya, maka aku tolak kamu. Dari situ aja kita sudah tahu manusia punya kehendak bebas. Mau nolak apa enggak? Memangnya semua umat Tuhan pasti menolak? Kan tidak, pasti ada yang menerima dong. Masa semua menolak? Dari situ kita sudah tahu bahwa manusia itu punya kehendak bebas, punya kesadaran. Manusia itu punya kemampuan untuk memilih apakah taat kepada Tuhan atau tidak taat. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia belum punya natur dosa. Manusia mestinya bisa taat, tapi rupanya manusia memilih tidak taat, sehingga manusia mempunyai natur dosa. Setelah jatuh dalam dosa, apakah manusia kehilangan kehendak bebasnya? Setelah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh ya, kehendak bebas jelas itu ada. Kalau sebelum jatuh dalam dosa, artinya kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan takdir, itu hasil keputusan yang salah, makanya dihukum. Kalau setelah jatuh dalam dosa, setelah jatuh bagaimana? Ada yang berpendapat setelah jatuh udah punya kehendak bebas Pak dulu ya. Kita balik lagi ke Alkitab, jangan sok tahu kan? Kita balik lagi ke Alkitab. Alkitab baca saja itu setelah jatuh dalam dosa. Apa yang diperbuat oleh Kain? Apa yang diperbuat oleh Kain? Kain persembahannya tidak diperhatikan Tuhan, tidak diterima. Lalu hatinya sangat panas dan muram. Apa kata Tuhan? Hatinya sangat panas dan muram. Apa kata Tuhan? Kalau hatimu panas dan muram, dosa sudah mengintip di depan pintu dan nanti melahirkan maut itu. Tuhan memperingatkan loh sebenarnya, Kain jangan panas kira-kira. Tapi Kain melampiaskan hatinya kepada adiknya, dibunuhnya adik. Siapa yang menggerakkan Kain? Dirinya sendiri, masa Tuhan yang buat skenario? Kenapa Tuhan peringatkan Kain? Kain, kamu harusnya gak panas hati ini. Karena Kain harusnya bisa diperingatkan. Kalau gak bisa diperingatkan, ngapain Tuhan ngomong begitu? Ini bukan sandiwara loh. Ini masalah serius ini. Makanya manusia jelas punya kehendak bebas meskipun jatuh dalam dosa. Itu jelas sekali, gak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari. Dan itu berlangsung terus.
Buktinya apa? Apakah setelah jatuh dalam dosa semua manusia rusak? Rusak total, gak bisa ngapa-ngapain gitu? Tidak ternyata. Lagi-lagi kita harus balik terhadap Alkitab. Kalau kita ngomong kehendak bebas itu artinya apa sih? Nah ini definisinya kita harus setuju dulu. Sebab kalau definisinya nggak sama, percuma kita ngomong diskusi. Apa sih kehendak bebas? Kehendak bebas manusia itu bukan berarti begini, manusia boleh berkehendak sebebas-bebasnya. Bukan itu maksudnya. Kehendak bebas manusia itu artinya manusia punya kesadaran dan kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Tentu saja pilihannya yang tersedia, sebab tidak semua orang punya pilihan tersedia. Tapi kalau pilihan itu tersedia di depan matanya, yang bisa dia lakukan, dia bisa memilih. Gitu loh. Itu maksudnya kehendak bebas. Jadi manusia tidak diciptakan seperti robot. Manusia bukan robot biologis. Ada yang berpendapat begini. Manusia itu merasa sadar, Pak. Dia nggak tahu dia digerakkan. Balik lagi. Kalau begitu masalahnya di pribadi Tuhan. Tuhan bersandiwara. Tidak mungkin Tuhan bersandiwara. Ini masalah serius ini. Ini masalah manusia selamat atau tidak. Tuhan menginginkan semua jangan ada yang binasa. Kalau binasa itu bukan keinginan Tuhan. Tuhan tidak berkehendak satupun manusia binasa. Tapi kalau manusia biar binasa karena pilihannya sendiri. Faktanya kita punya kesadaran. Faktanya kita semua hari ini ada di sini bukan karena digerakkan siapapun, termasuk dipaksa oleh Tuhan. Kita kesini karena kita memberi diri kepada Tuhan. Tuhan, aku mau belajar. Mau belajar Tuhan. Amin ya. Sebab kalau semua ditentukan Tuhan, kita nggak ada istilah pemuritan. Istilah murid sendiri mengandung pengertian apa? Bertanggung jawab untuk belajar, bukan ditentukan atau ditakdirkan. Ada murid yang nggak lulus sekolah, takdir Bang, jadi orang bodoh. Bukan, itu kau malas belajar, kau menyia-nyiakan waktu. Makanya orang yang salah tidak bisa menyalahkan siapapun, karena dia sadar. Ada loh orang ngomong begini, selingkuh lalu ngomong, aku khilaf Pak. Maksudmu khilaf itu apa ya? Gak sadar waktu buat dosa. Itu sadar 100%. Bahkan 1000%. Kan sudah diperingatkan. Pura-pura gak sadar. Khilaf lagi. Itu cari alasan. Gak ada alasan salah, ya salah. Mengaku, aku bersalah. Jangan bilang khilaf. Apalagi yang alasannya sekali-sekali. Loh kok sekali-sekali? Kadang-kadang ya orang gara-gara sekali-sekali itu mati dia. Bisa begitu loh. Jangan. Hidup ini rentan. Kita jaga kesehatan aja tetap bisa terserang penyakit. Bisa. Karena dunia ini sudah tidak sempurna. Kita jaga kesehatan semaksimal mungkin. Tapi kalau itu pun kita dipanggil pulang ya sudah. Tapi alangkah konyolnya kalau orang tidak jaga kesehatan, sakit ngomongnya takdir. Orang Kristen lebih konyol lagi. Mau makan, berulang-ulang ilustrasi ini saya ulang. Mau makan, makannya sate kambing 30 tusuk, sate babi 20 tusuk, nasi putihnya setumpuk, nggak kelihatan lagi saking banyak lauknya. Dia tahu sih sebenarnya ini nggak sehat. Tahu loh, emangnya nggak tahu? Tahu. Kenapa dimakan? Jangan ngomong khilaf ya. Itu bukan khilaf. Yang konyol itu begini, supaya aman ditumpangi tangan. Aku imani dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh penyakit usir keluar. Roh penyakit lagi.
Padahal dirinya sudah kena penyakit macam-macam. Kolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat, ambeien, semua sudah diborong. Demi makanan, dia bisa lo pakai nama Tuhan Yesus. Usir kolesterol, gak bisa. Kolesterol senyawa kimia, gak bisa diusir. Usir asam urat, gak bisa. Barang siapa menabur dia menuai, kata Tuhan Yesus. Wajah aku mau melanggar hukumku sendiri. Enak aja. Itu dua kesalahannya fatalnya. Ketiga malah. Satu, iman dipergunakan untuk sewenang-wenang, keinginannya sendiri. Kedua, dia pakai nama Tuhan untuk memuaskan kedagingannya. Itu kedagingan. Ya. Ketiga, dia tidak mengerti bahwa makanan itu tidak punya roh. Diusir-usir rohnya. Roh apa yang diusir? Aduh. Iya kan Pak? Makanya jangan begitu. Kita itu sedih loh kalau ada hamba Tuhan yang begitu. Kenapa? Kita tinggal tunggu waktunya, berapa tahun kemudian dia stroke atau sakit jantung. Pasti. Ya semua kita pernah buat salah, ya. Dalam ketidaktahuan kita dulu ya. Ya sudahlah, kita terima kesalahan kita. Tapi ke depan jangan buat salah lagi dong. Kalau ke depan tetap buat salah secara sengaja, berarti dia tidak mau diselamatkan. Wah, makanan tidak ada hubungan Pak dengan keselamatan. Siapa bilang? Kalau itu tidak berhubungan, maka ayatnya tidak muncul. Baik kau makan, minum, apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa sih disuruh makan bener aja gak mau? Aneh manusia ini. Kenapa sih disuruh kelakuan bener aja mencari pembenaran terus? Kadang-kadang pakai ayat Alkitab kan? Sesungguhnya tidak ada yang haram. Mantap ya. Mantap, pakai ayat Alkitab salah lagi. Kalimat itu masih ada komanya. Tetapi, kata Paulus, tidak semuanya membangun, tidak semuanya berguna. Itu malah membuat penyakit. Kita semua harus jadi contoh juga. Amin kan? Amin. Jangan begitu ya. Kalau pengen boleh sedikit aja. Sedikit aja dikunyah-kunyah, jangan ditelan ya. Aduh. Manusia gak jatuh dalam soal perselingkuhan atau apa. Jatuhnya di makanan. Itu parah juga loh. Banyak orang hari ini sedang bunuh diri dengan sendok garpunya. Kalau makan salah kan artinya dalam jangka panjang bunuh diri. Jangan. Tubuh kita baik Allah. Jangan pakai untuk sembarangan. Ya. Jadi, oke ya, kita sudah setuju ya bahwa kehendak bebas itu ada. Kalau seseorang tidak setuju bahwa kehendak bebas itu ada, konsekuensinya panjang. Konsekuensinya panjang. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Kalau seseorang tidak punya kehendak bebas atau semuanya karena takdir atau skenario dari surga, apa akibatnya? Akibatnya seseorang tidak bisa mencintai Tuhan dengan tulus. Bagaimana mau mencintai? Wong sudah ada skenario-nya. Seolah-olah Tuhan bikin skenario yang itu akan selamat ku pilih. Dia akan mencintai aku. Yang itu akan gak suka sama aku, membenci aku. Orang itu lalu mencintai Tuhan. Itu bukan cinta. Digerakkan. Tidak mungkin ada cinta yang tulus atau kasih kalau tidak ada kehendak bebas. Perhatikan baik-baik. Tidak mungkin. Kehendak bebas ini syarat. Syarat bahwa seseorang bisa punya cinta kasih yang tulus, sejati. Jadi kalau orang menolak manusia gak punya kehendak bebas, berarti gak bisa punya cinta sejati. Padahal Allah itu kasih. Allah menginginkan kita mengasihi Dia. Itu bukan sandiwara. Itu bukan sandiwara. Bapak Ibu bisa bayangkan gak kalau seorang
seorang pria tertarik pada lawan jenisnya, tetapi perempuan itu tidak mau dengan pria ini, tidak tertarik. Lalu sang pria dengan segala cara membuat hipnosis sehingga perempuan ini tanpa sadar, jadi aku cinta kau mas. Lalu si mas ini tahu kan, itu kan kerjaan dia. Kamu cinta aku ya? Aku simpan loh. Sakit jiwa. Itu buatan dia sendiri. Bener gak? Dia yang buat sendiri kok senang. Itu bukan cinta itu. Itu gara-gara dia yang menggerakkan. Tuhan kita gak mungkin begitu. Kebangetan deh. Masa Tuhan kita begitu? Menentukan yang ini selamat akan mencintai aku, yang ini gak kutentukan, yang ini kutakdirkan dia selamat. Tuhan kita gak begitu kali. Masa Tuhan suka dipuji-puji, padahal puji-pujiannya juga Tuhan yang menggerakkan dan merimut. Tuhan itu pribadinya aku, bukan seperti orang sakit jiwa. Cinta hanya muncul kalau ada kehendak bebas. Waduh, kenapa ya pasanganku ini kok suka sama aku ya? Nah, aku gak kaya loh. Dia mestinya bisa nolak loh. Dia mestinya bisa dapat yang lebih hebat dari aku. Tapi dia pilih aku. Itu pasti cinta sejati. Mantap ya. Kita pilih Tuhan karena kita memang mau cinta Tuhan, bukan karena digerakkan Tuhan. Karena kita memiliki cinta yang tulus sama Tuhan. Ada amin? Amin. Kita bingung dengan Tuhan. Ini yang pertama, ini cinta kasih. Yang kedua, penghakiman. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya kesadaran, tidak bisa memilih pilihan, lalu dihakimi? Konyol banget. Penghakiman ini ada karena manusia diberi kehendak bebas. Penghakiman ini ada karena bukan ditakdirkan manusia. Karena manusia itu harus berusaha, harus melakukan kehendak Tuhan, harus belajar jadi murid Kristus, harus belajar melakukan kehendak Bapa, harus ikut pertandingan yang diwajibkan, harus melepaskan diri dari segala miliknya, harus serius mengasihi Tuhan dengan segenap yang ada pada kita. Usaha kerjakan keselamatanmu dengan takut dan ketat. Apa kurang jelas? Makanya manusia bisa dihakimi. Yudas Pak ditentukan. Yudas dipilih Tuhan untuk jadi murid, tapi bukan berarti Yudas ditentukan menjadi pengkhianat. Bukan. Kalau Yudas ditentukan sebagai pengkhianat oleh Tuhan, makanya ada orang yang berpikir ini Yudas itu berjasa. Dia yang berperan sebagai pengkhianat. Kenapa? Supaya Tuhan naik ke kayu salib dan manusia beroleh selamat. Jadi yang berjasa seolah-olah Yudas. Sesat itu pikirannya. Terus Yudas dihakimi. Yudas, kenapa engkau mengkhianati aku? Bukan Tuhan yang buat takdirnya. Diam. Jangan ngomong gitu, diam. Memangnya Tuhan hakim yang lalim apa? Enggak mungkin Tuhan begitu. Alkitab itu berkata begini, seandainya Tuhan dihakimi. Ini kata Alkitab, dia pasti menang. Artinya gak didapati kesalahan. Artinya adil sekali. Yudas, kenapa kau mengkhianati aku? Bahkan ketika Yudas sudah mengkhianati Tuhan Yesus, dia tidak harus binasa. Dia menyesal kan? Dikembalikan 30 keping perak itu. Mestinya dia bertobat. Seperti Petrus menangis terseduh-seduh lalu dia bertobat. Mestinya begitu. Tapi dia malah gantung diri. Jadi yang membinasakan dirinya itu karena dia gantung diri akhirnya. Dengan kesadarannya tentu saja. Masa dirimut dari surga, gantung diri.
Masa ditakdirkan gantung diri? Gak ada itu. Makanya ada penghakiman. Kehendak bebas itu dibutuhkan. Memang Tuhan tahu merancangnya. Harus ada kehendak bebas. Sesungguhnya kalau Tuhan menciptakan makhluk yang punya roh, pasti diberi kehendak bebas. Karena roh itu dari Bapa, punya kesadaran. Pasti. Manusia punya kehendak bebas, bukan cuma pseudo free will, bukan. Tetapi benar-benar free will. Kehendak bebas. Ya. Kehendak bebas inilah yang membuat di dunia ini ada etika. Kita nggak bisa ngomong etika kalau manusia nggak punya kehendak bebas. Nggak berlaku etika. Dan semua sudah ditakdirkan, ngomong etika apa? Kan semua seolah-olah tinggal di play dari surga videonya. Jalan deh di dunia, panggung sandiwara. Tuhan tinggal melihat surga sama para malaikat. Kalau ada manusia yang menyenangkan, senang gitu. Padahal cuma sandiwara. Gak mungkin begitu. Ya, ini bahaya loh. Kalau orang mengatakan takdir itu bahaya sebenarnya. Waduh, aku ditakdirkan begini Pak, gak bisa sempurna. Itu bahaya. Sebab Tuhan berkata, kau harus sempurna seperti Bapa sempurna. Sempurnanya manusia tentu beda dengan sempurnanya Tuhan Yesus. Beda dong. Dia Tuhan, kita manusia. Sempurnanya pencipta, sempurna skalanya pencipta. Sempurnanya ciptaan, skalanya ciptaan. Manusia sempurna. Jangankan begitu, tiap orang sempurnanya aja beda. Beda sempurnanya. Tapi harus sempurna. Harus mengerti itu. Sempurna itu matang. Sempurna itu maksimal untuk Tuhan. Sempurna itu semua yang ada pada kita dipersembahkan untuk Tuhan. Itu sempurna. Hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Itu sempurna. Yang diberi banyak tentu saja dituntut lebih banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Tuhan itu adil. Adil sekali. Dituntut. Bayangkan, yang diberi banyak dituntut banyak. Dari situ kita sudah tahu kehendak bebas lagi. Di kitab Wahyu, Tuhan berkata begini, kau harus menang sebagaimana aku menang. Kalau aku naik ke kayu salib, kau pun harus pikul salib. Harus. Gak mau, gak layak bagiku. Aku mengosongkan diri. Aku yang maha tinggi aja mengosongkan diri loh. Kok kamu malah menyombongkan diri? Gak tahu diri ya, Pak. Waduh. Ya Tuhan. Kalau kita dimarahin Tuhan kita takut. Makanya jangan sombong. Kita sombong itu apa sih yang disombongin? Aku pinter, pinter apa sih? Kita itu gak pinter loh, baru umur berapa kita? Umur baru 50, 60, 70 G. 70 selesai. Kok pinter? Pinter apa? Nanti di langit baru bumi baru selamanya kekal hidupnya. Ada amin ya? Amin. Takdir itu seolah-olah Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Padahal Tuhan menciptakan atau menentukan atau menakdirkan semua rancangan betul. Tapi Tuhan membuat takdir atau keputusan atau dengan kedaulatannya merancang manusia agar manusia mempunyai kesadaran, agar manusia mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak, agar manusia menjadi pribadi, agar manusia bisa belajar, agar manusia bisa memiliki kehendak bebas, agar manusia bisa memilih hidupnya, mau taat sama Tuhan atau tidak, hari ini mau makan apa, A atau B atau C, mau sekolah apa, agar manusia benar-benar hidup bisa memilih. Tapi tentu saja setiap pilihan mengandung konsekuensi. Sudah pasti konsekuensinya itulah yang harus ditanggung setiap orang. Itulah sebabnya di kitab Wahyu pun dikatakan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Makanya pasti ada kehendak bebas.